فلا صلاة له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susun dari mu'allif hadal kitab nafana Allah bi'ulumi sahla fahmi syi'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bi 'ulumi fid dharain amin. Halaman 14 ya. Tanbihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihatun, ada beberapa peringatan. Ahaduha, salah satunya, anna ikhrajas salati an waqtiha. Anna ikhrajas salati, bahwasanya mengeluarkan salat, an waqtiha, dari waktunya. Salat tapi udah keluar waktu, bila uzrin, tanpa ada uzur, dengan tidak ada uzur, adalah min akbaril kabairil muhlikah. Min akbaril kabairil muhlikah adalah daripada dosa yang besar-besar, yang paling besar di antara yang besar-besar, al-muhlikati, yang sangat merusak. Salat dibiasakan ditunda-tunda sampai keluar waktunya. Ini termasuk dosa besar. Fayajibu, maka wajib, alaman pawataha, atas orang yang sengaja mengeluarkan waktunya salat bighairi ujrin, tanpa ada ujur, tanpa ada ujur, al-qada'u, qada'. Jadi fa'il dari fayajibu. Fayajibu alaman fawatahu, maka wajib atas orang yang sengaja meninggalkan sholat, mengeluarkannya dari waktu, bighairi uzrin, tanpa ada uzur. Apa wajib? Al-qada'u fauron, wajib diqada cepat-cepat, seketika. Begitu dia ingat, tinggalan, cepat-cepat qada. Wa syarfu jami'i zamanihi lil qada'i. Wa syarfu jami'i zamanihi, dan melakukan semua waktunya, ya, semua waktu itu diisi, dilakukan lil qada'i, untuk qada'. Ma adal waqta alladhi yahtaju li sarfihi, ma adal waqta, selain waktu, alladhi yahtaju, yang butuh ia,
allazi yahtaju yang butuh dia lisorfihi untuk menggunakan waktu itu bitasilima alaihi untuk menghasilkan sesuatu yang wajib atasnya. Menghasilkan apa yang wajib atasnya? Min mu'nati nafsihi, daripada biaya dirinya, kebutuhan dirinya, wa iyalihi, dan kebutuhan keluarganya, yaitu mencari nafkah. Selain daripada kerjaan itu ya, untuk mencari nafkah yang wajib untuk dirinya maupun untuk keluarganya, digunakan buat qada sholat. Dari muda umpamanya dia banyak meninggalkan sholat, udah tua baru taubat, itu sejak balik semuanya itu wajib diqada. Berapa banyak dia tinggalkan ya, berapa banyak dia tinggalkan itu wajib diqada. Berapa puluh tahun dia nggak sholat. Kadang-kadang sholat mah sholat, cuman jarang-jarang. Enak jadi ya, maghrib dia sholat, isya kagak kadang-kadang, subuh enggak, zuhur dia sholat. Ya begitulah, belang-belang kadang sholat. Itu yang ditinggalkan tuh sampai sekarang. Ya sampai sekarang lah, andai kata orangnya masih hidup, ya itu wajib diqada. Berapa banyak waktu-waktu, apalagi dia nggak sholat sama sekali. Sehingga menghabiskan waktunya semuanya untuk qada sholat. Jangan ada qobliyah ba'diyah, qada aja bikin. Qobliyah ba'diyah kan sunnah tuh. Nah, diisi dengan wajib aja qada. Sebelum johor, qada johor. Habis johor, dia qada johor lagi. Sebelum asar, dia qada asar. Sesudah asar, dia pengen qada lagi, nggak apa-apa. Bisa asar juga. Bayar utang tuh ya? Cuma bayar utang ya? Bayar utang. Kapan aja boleh. Di waktu-waktu yang dilarang aja masih boleh. Apalagi di waktu sunnah. Bahkan pelaksanaan ibadah sunnah kita nomor banyakin dah. Nomor satunya adalah qada gitu. Waktu duha nih umpamanya nih. Wah, ingat banyak qada dulu. Banyak tinggalin waktu zuhur dulu umpamanya. Banyak tinggalin subuh. Qada aja. Kalau perlu kita sholat duha itu adalah qada yang 17 rakaat. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 17 rakaat kita qadain waktu duha. Sholat duha enggak. Ngambil berkahnya aja sholat waktu duha. Tapi sholatnya mah qada dia. Boleh lakukan. Itulah kewajiban kita. Kita nggak boleh main-main. Kita lakukan yang main-main, apalagi main kartu, main gapleh pada nggak boleh. Dosa besar itu. Ngobrol aja juga yang nggak itu bermanfaat. Itu qada dulu, qada. Fauron seketika. Inilah kewajiban kita. Ya, sehingga wajib dia menghabiskan waktunya untuk mengqada sholatnya. Wa kama yahrum al-ikhraju anil waqti, dan sebagaimana haram mengeluarkan sholat dari waktunya, yahrumu taqdimuha anhu amdan, haram juga mendahulukan sholat daripada waktunya dengan sengaja. Mendahulukan juga nggak boleh juga. Ya, belum zuhur udah sholat aja zuhur, nggak boleh, nggak sah. Nanti datang waktu zuhur lagi, nggak boleh. Tadi udah nggak boleh, tadi nggak sah. Sebelum masuk waktunya, haram. Ya. Jadi kita bermauhuta suatu kewajiban yang sudah mempunyai waktu tertentu, udah terjadwal dari jam sekian sampai jam sekian, waktu zuhur, asar dari jam sekian sampai jam sekian, maghrib gitu juga.
keluar dari waktunya, nah lalai kita namanya, termasuk dosa besar. Dahulukannya ini. Jadi kita kalau untuk bertobat begitu, jangan sampai nanti nyesal di hadapan Allah ketika diperhitungkan tentang sholat. Diperhitungkan tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Mula-mula yang dihisab nanti pada hari kiamat tentang sholat kita. Makanya semuanya kitab-kitab tuh fikih segala macam paling utama adalah menerangkan tentang sholat dan bersuci. Bersuci sholat, bersuci sholat. Yang lain belakangan. Ya. Itu kewajiban kita sholat. Wasaniha, dan yang keduanya peringatan juga nih. Itu tadi peringatan yang pertama, jangan sampai ada waktu kosong digunakan untuk yang lain, padahal dia masih punya kodok. Jadi kalau masih punya kodok dulu kerjain. Gini hari dia ingat belum sholat asar tadi, kodok asar gini hari. Wah tadi asar saya masih di jalan kebetulan. Total saya langsung sholat maghrib isya. Kemudian saya ingat tadi asar belum, asar kodok sekarang, cepat bauron seketika. Jangan sampai kita lalai. Wasaniha, dan yang keduanya peringatan ini, anna sholata, bahwasanya sholat itu tajibu wajib awalal waktu, pada awal waktu, wujuban muasaan, sebagai kewajiban yang tapi waktunya luas. Wajib tapi luas. Awal waktu itu bukan berarti sempit, luas waktunya. Ya. Awal waktu bukan berarti begitu waktu azan qomat langsung dia sholat, enggak usah kasus itu. Luas masih waktunya. Ya. Wujuban muasaan, wajiban yang luas, falahu at-takhir, maka boleh baginya nunda, mengakhiri sholat, an awalihi, dari yang pertama, dari awal waktu. Sampai kapan? Ila waktin, sampai satu waktu, yasa'uha, ya seluas waktu sholat. Seperti Johor, masuk ke Johor, azan, dan qomat, yang sholat qobliyah dulu dah. Yang namanya awal waktu itu sampai jam 2 juga masih termasuk awal waktu. Ya. Jam 2 masih awal waktu, masih di dalam waktu itu. Tuh. Apalagi kalau memang di situ nggak ada sholat berjemaah, kecuali ntar jam 2 baru ada berjemaah. Kayak di kampung sholat asar jam 5 baru berjemaah. Di kampung. Sebab apa? Banyak petani. Kalau jam 3 azan kemudian dia pulang, taninya lagi tanggung, dia nyangkul. Nah, ntar jam 4, jam 5 baru azan. Gak pakai azan lagi deh berjemaah. Jadi bisa dia tunda, ntar aja ya kita salatnya, kita macul dulu ya, boleh. Dia sepakat tuh semuanya. Petani-petani di situ, ntar jam 4 kita baru pulang. Kalau udah itu istirahat kita bebersih, kemudian kita salat berjemaah. Cakep. Boleh, nggak apa-apa. Bahkan sunnah gitu. Kalau memang dia datang awal, malah jadi kerjaan juga berantakan. Kemudian nggak ada berjemaah, belum ada jemaah di situ. Menjemaahnya ntar jam 5 atau di atas jam 4. Ya, baru ada berjemaah. Ya sudah, diantar aja, ditunda aja. Gitu. Falahu takhiru, maka dia boleh mentahir, boleh nunda anu awalihi, dari awal waktu, ila waktin, kepada satu waktu, yasa'uha, seluas sholat yang 4 rakaat. Kira-kira jam berapa tuh? Kalau 4 rakaat lagi masuk asar, masuk maghrib. 4 rakaat lagi. Nah kira-kira waktu tinggal masih bisa, masih belum dosa itu. Tapi kalau udah keluar waktu ada dosa. Ya. Itu
sebetulnya masih awal waktu, masih di dalam waktu itu. Kalau udah tinggal 2 rakaat lagi masuk waktu maghrib, 2 rakaat umpamanya sholat asar, kemudian dapat 2 rakaat, udah waktu maghrib. Nah ini udah tahir, udah keluar waktu namanya. Kalau masih bisa melakukan 4 rakaat, masih di dalam waktu itu, masih dalam waktu namanya, ala waktiha masih. Malam yazunna pautaha, selagi dia menduga nggak bakalan ketinggalan sholat, walaupun dia tahir juga. Tapi kalau dia tahir kira-kira ketinggalan sholat, dosa, nggak boleh. Tapi kira-kira nggak ketinggalan, nggak apa-apa. Bisyartil azma, biasartil azmi, dengan syarat dia punya niat. Ala fa'lihi, ala fa'liha, atas mengerjakan sholat itu pihi, di waktu itu, di waktu yang agak terakhir tadi. Ya, yang penting dia punya niat, entar aja sholatnya. Yang penting masih ada waktu gitu. Nah, dan niat entar aja. Boleh nggak apa-apa. Apalagi dalam kesibukan petani-petani di kampung ya. Begitu capeknya dia kerja di sawah, di ladang, tapi masih mikirin sholat berjemaah, yang gitu-gitu. Ini kadang-kadang yang kerja di sini bukan di sawah, bukan di apa, ya tanggung, nggak mikirin berjemaah. Tuh, sepakat diantaranya terakhir waktu. Tapi dengan syarat punya niat, nanti dia akan lakukan pada waktu akhir. Ya, wa illa, kalau tidak ada niat, durhaka dia, dosa dia. Bitahiri, dengan sebab mengakhirkan waktu sholat. Ya, kalau ada punya niat, dia akan lakukan, itu nggak dosa. Kaman nama, seperti orang tidur. Kaman seperti orang nama tidur bila golabatin, dengan tidak terpaksa. Ngantuk banget. Enggak nih, enggak ngantuk banget. Ba'da duhulil waktu, udah masuk waktu, malah dia tidur. Nah, ya, udah waktu zuhur malah dia tidur. Bukannya dia sholat dulu. Ya, udah waktunya. Wa qabla fa'aliha, dan sebelumnya dia melakukan sholat itu. Haitsul lam yazunnal istighaza, sekiranya dia tidak menduga akan bangun. Qabla dzikil waktu, sebelum waktunya sempit. Au iqazi ghairihi lahu, atau dibangunin oleh orang lain baginya. Ya, kalau kita masih ada, apalagi pakai mesen, jam 2 bangunin dulu ya, gue ngantuk banget ya, mau tidur dulu. Nah, ngantuk banget. Boleh nggak apa-apa. Yang penting ada punya niat, dan jam 2 mau bangun. Jam 2 berarti belum asar. Ya, belum asar. Boleh nggak apa-apa. Itu masih awal waktu juga, itu masih masuk waktu. Ya, cuman ini udah agak akhir deh. Bahkan tahir waktu boleh. Seperti di pesantren tuh di sarang tuh. Kita punya guru Mbah Maimun Zubair di sarang Rembang sana. Itu sholat subuhnya udah agak terang, udah bersiap sholat subuh. Ya, ngumpulin orang kampung dulu, zikiran dulu, wirid segala macam. Wah, udah berterang belum subuh, sholat belum, baru sholat. Tapi kira-kira masih ada waktu subuh, tapi udah agak terang aja gitu. Kalau kata kita sini udah biar. Sekarang kita lihat juga kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu nunggunya lama itu. Bahkan sholat subuh udah dibangunin dari jam 3 kita. 1 jam belum masuk waktu udah dibangunin duluan. Azan pertama namanya. Man banyaknya pada keliru orang. Bisa azan pertama dia pada sholat subuh. Udah bisa azan pertama kalau sholat subuh dia. Saya lihat pada bangun, sholat apa nih orangnya? Subuh.
Kalau sholat tahajud sih kan tahajud tadi udah pada tuh. Pada waktu datang dia sholat tahajud ya Pak. Datang aja subuh, sholat subuh, sunat subuh, sholat fajar. Sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat subuh, nggak beda. Jadi yang namanya sholat fajar, sholat subuh. Sholat sunat fajar, sholat sunat subuh. Jadi harus sholat fajar udah masuk waktu subuh, udah mau subuh. Udah fajar berarti udah subuh, ya. Udah keluar fajar sodik. Kan fajar 2 kali, fajar kazib tuh. Fajar kazib tuh hanya begini, ada segitu, seperti alis saja dikit di ufuk timur. Fajar kazib dan mendadak merah. Tapi itu belum fajar sodik. Nah, sesudah kira-kira dia 10 menit atau berapa menit menghilang, yang menjadi gelap sebentar. Nah, setelah gelap sebentar, kira-kira 10 menit, itu yang waktu imsak tuh, di waktu imsak tuh kira-kira karena agak gelap sebentar. Kemudian terbitlah fajar, ngepiar, meluas, ya, meluas dari selatan ke utara, dari lor ngidul, luas, mancar ke atas. Itu fajar sodik namanya. Maka begitu terbit fajar sodik berarti masuk waktu subuh. Dan disitulah kita sholat sunat fajar, ya. Bagi yang tidak punya kodok, kalau yang punya kodok sholat kodok aja, kodok apa kek? Apalagi kodok subuh, ya. Kodok subuh, kodok fajar. Ya. Jadi sholat sunat fajar dan sholat sunat subuh. Sholat fajar adalah bukan berarti fajar kajib tadi, bukan. Bahkan di situ nggak boleh kita melakukan sholat makruh pada fajar kajib, ya. Atau dia boleh tidur, udah masuk waktu boleh tidur, dia boleh, tapi dia harus bangun sebelum keluar waktu sholat. Apalagi dia mesen sama anaknya, sama istrinya, ntar bangunin bapak jam 2 umpamanya, terus 2:30, sebab bapak ngantuk banget nih, istirahat dulu. Wasali suha, dan peringatan yang ketiganya, anna fadilata awalil waktu tahsulu, bahwasanya fadilah keutamaan awal waktu itu adalah berhasil bistigolihi, dengan kesibukannya, biasbabi sholati, dengan sebab-sebab sholat, katoharotin, seperti toharoh, bersuci, ya. Suci apa? Mandi, wudu. Kalau yang perlu mandi hadas dulu, ya, mandi hadas, kemudian wudu, wasatrin, dan menutup aurat, cari pakaian, tutup aurat, pakai sarung, pakai baju, kaos, celana, pakai semuanya. Dan sholat ini walaupun pakai sarung tetap harus pakai celana, ya. Walaupun pakai sarung tetap harus pakai celana. Sunnah pakai celana. Walaupun celana sempak aja dalamnya, pakai sarung. Sunnah pakai celana. Nabi perintahkan tasarwalu bis sholat. Pakailah celana pada waktu sholat. Ya. Fa innal ardo istaghfarat lakum, karena bahwasanya bumi istighfar buat kamu yang sholatnya pakai celana. Coba begitu bumi nengok ke atas, wah pakai celana, cakep. Tapi dia nengok ke atas, wah, ya geleng kepala tuh bumi, goyang bumi dah. Istighfar, bumi aja istighfar, ya. Bahkan bumi siap menjadi saksi nih, hamparan-hamparan tikar-tikar nih, per karpet nanti siap menjadi saksi kita, di mana kita sholat, di karpet yang mana, lempengan mana, ya, itu yang kita dudukin jadi saksi nanti di hadapan Allah. Makanya kita kadang-kadang di sholat fardu di sini
Sunahnya di sana pindah gitu. Supaya saksinya banyak, yang ini nyaksiin, yang itu nyaksiin juga sunahnya, yang ini nyaksiin fardunya, yang ini nyaksiin sunahnya. Pindah lagi ntar Mbak Diah belah sono, Mbak Diah belah sono, pindah lagi. Semakin banyak yang menjadi saksi, ya. Ada gitu, kayaknya di sana kan pindah-pindah kan, dari soal fardu pindah, masa sunahnya pindah. Apa ke depanan, apa ke belakangan, pindah tempat. Itu ada sunahnya juga. Supaya apa? Ini hamparan yang kita dudukin menjadi saksi itu semakin banyak. Yang fardu sebelah sini yang jadi saksi, yang sono sunnah, yang sono tadi qobliyah sono baru datang dia sono dibelok deket tiang ya. Jadi saksi. Wah enak kita nanti ya disaksikan oleh karpet-karpet ini yang menjadi saksi nanti bumi-bumi. Jadi berhasil awal waktu itu walaupun dengan kesibukan ya, yang persiapan buat sholat, dia mandi dulu, dia duduk dulu, wasatrin, nutup aurat dulu, serebet dulu, pakai celana, pakai peci, mana baju yang rapi, awal waktu, pada awal waktu, summa yusalliha, kemudian dia sholat, ya. Kemudian dia sholat itu. Jadi berhasil, itu namanya masih awal waktu juga. Warabi'uha, dan yang keempatnya, anahu, bahwasanya ia yundabu, disunahkan, tahiru sholati, mentahirkan akhir sholat, ya, an awalil waktu, dari awal waktu, liman tayakkona jama'atan, bagi orang yang yakin ada berjemaah asna'ahu, di tengah-tengah waktu nanti. Ya, jadi dia tahir waktu. Kenapa? Gue pengen jemaah aja ntar jam 2 ada yang berjemaah katanya. Ini jam 1 awalnya nggak ada. Orang pada sibuk semuanya. Ntar jam 2 baru pada datang berjemaah. Sunnah kita nunggu ntar jam 2 berjemaah. Jadi awalnya kita isi dengan salat sunnah, atau punya kodok-kodok, kita punya wiridan, baca Quran, tadarus. Itu nilainya sholat. Nunggu kita dari awal waktu, dari azan sampai kepada sholat berjemaah, walaupun 1 jam 2 jam kita zikir, kita baca Quran, itu nilainya pahala sholat. Pahalanya pahala sholat. Bimanzilatis sholat, dengan derajat sholat pahalanya. Ya, namanya intizar sholat, ba'da sholat. Waktu intizar, waktu menunggu berjemaah, itu kita menunggunya ya sholat nilainya. Jangankan dia zikiran, tahlilan segala macam, baca Quran sambil itikaf, dia duduk doang juga sholat, duduknya doang juga nungguin. Ya. Wa in fahisa takhiru, meskipun itu sangat buruk sekali mengakhirkan waktunya, waktu udah tinggal 1 jam lagi atau tinggal setengah jam lagi waktu berakhir, tapi dia baru mulai sholat, nggak apa-apa. Yang penting berjemaahnya. Saking pentingnya berjemaah, begitu. Malam yudikil waktu, selagi tidak sempit waktunya. Wakaja, dan begitu juga liman zonnah, bagi orang yang menyangka sholatnya, idza lam yabkhusi takhir, ya, apabila tidak merusak, tidak buruk itu mentahirkan, bihasula yazidu, sekiranya tidak lebih, ala nisfil waktu, di atas separuh waktu. Wala yundabu takhiru mutlakon, maka tidak disunahkan takhir mutlakon mutlak. Liman sakka fiha, bagi orang yang ragu-ragu di dalam sholatnya. Kalau kita kira
Ntar nggak ada berjemaah mah kayaknya nggak ada, udah sholat aja ya, sholat walaupun sendiri ya. Kalau kira-kira ntar di takhir ternyata nggak ada berjemaah ya, maka bebeknya awal waktu aja. Ini adalah tentang peringatan-peringatan bagi kita tentang awal waktu yang banyak kita lakukan. Kalau perlu batas-batasnya kapan sih? Nah, jadi kalau waktu maghrib itu kebanyakan waktu sempit tuh, itu sempit, sehingga banyak yang meninggalkan kalau maghrib itu qobliyahnya banyak ditinggalkan sebab waktunya sempit. Ya, sempit. Kalau kira-kira memang ada waktu dia lakukan qobliyah, kalau nggak ada waktu nggak usah, langsung cepat qomat aja. Umpamanya orang-orang pada qobliyah, kita belum. Tapi belum qomat, udah qomat aja dah, ya. Sebab nanti yang kuat hadisnya adalah tentang sholat sunat maghrib ba'diyahnya penting, kayak gitu. Waktu maghrib itu singkat sekali waktu maghrib. Bahkan di dalam qaul qadim itu kiranya kita masuk waktu azan, habis azan wudu. Habis wudu pakaian, nutup pakaian, pakai pakaian, kemudian dia qomat, habis qomat langsung sholat. Jadi nggak ada qobliyah lagi. Itu qaul qadim ya, yang mengatakan semacam itu waktu. Sehingga banyak orang yang melakukan ba'diyah sholat maghrib itu nggak wiridan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia sholat sunat ba'diyah dulu baru wiridan. Tuh, sebab waktu maghrib ini sedikit sekali kan. Ya, tetapi di dalam qaul hadis bahwasanya ya itu bisa sampai waktu masuk waktu isya. Ya, luas itu masih kurang lebih 1 jam waktu maghrib tuh bisa kita lakukan. Faslun fi ahkami sholati wallahu a'lam bishawab. Dulu ya. Mudah-mudahan dikit ini ada manfaatnya ya tentang sholat. Kita jangan sembarangan. Kan orang suka ada yang nanya tentang kodok sholat. Memang sholat perlu dikodok apa enggak sih? Gitu ya. Memang kita nggak bisa ditutup dengan qobliyah ba'diyah aja, nggak bisa. Nilainya sholat yang kita tinggalkan ada sholat apa? Sholat fardu. Maka fardu nggak bisa dibayar dengan sunnah. Fardu dibayar dengan fardu, ya. Fardu dengan fardu. Sunnah. Bahkan kalau sahabat sholat sunnah aja qobliyah ba'diyah, dia kalau ketinggalan dia kodoin. Pokoknya sholat isya atau sholat zuhur sampai ke sini udah qomat, dia belum qobliyah. Nah, antara habis zuhur dia qobliyah juga, dia ba'diyah juga. Cuman yang qobliyah dia niatin kodok. Nah, sali sunatan zuhri rakaataini ya qobliyatan kodoan lillahi ta'ala, gitu ditambahin. Saja ku sholat sunat zuhur 2 rakaat qobliyah kodok karena Allah Ta'ala, dikodoin. Apalagi yang wajib. Sebab kalau qobliyah ba'diyah adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita itu. Yang itu zuhur umpamanya banyak kekurangannya tuh, ditutup dengan qobliyah ba'diyah. Kekurangannya ditambal, disempurnakan. Umpamanya kurang bagus, ditambahin biar bagus, diriasin, ya dirapiin. Gunanya qobliyah itu. Makanya orang penting melakukan qobliyah ba'diyah supaya salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salatnya diriasin bagus, diperbagus dengan qobliyah ba'diyah. Ya, sebab enggak semuanya orang salat semasjid pada diterima, belum tentu. Banyak yang ditolak. Ya, jangan asal sholat aja udah beres, belum tentu. Ya, itu
Itu salat. Yang diterima oleh Allah hanya yang bagus, yang salatnya khusyuk, itu yang diterima. Kebanyakan salatnya nggak khusyuk, bagaimana nggak mau terima? Ya, lagi salat ingatnya masih Cipulir di sana. Lagi sholat ingatnya masih di lapangan bola di sana. Lagi sholat ingat pasar, ya, ingat kebun, ingat di sawah, ingat di mana, ya. Masih ingatan kita masih di mana-mana. Itu namanya kelalaian kita. Maka ditutup dengan qobliyah ba'diyah di sholat itu. Sebab apa? Sholat kita gitu. Makanya setiap kita sholat di akhir sujud kita yang terakhir itu agak lama sedikit sujud yang terakhir. Yang pertama kita tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca terus kalau bisa sampai 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Itu subhana rabbiyal a'la. Kenapa lama? Di situ selain dari mulut kita mau bertasbih, hati kita minta istighfar kepada Allah. Maafkan salat saya ini dari tadi nih banyak nggak khusyuk. Maafkan ya Allah. Maafkan ya Allah, salat saya nggak khusyuk. Sujud yang terakhir. Sambil kita kalau perlu teteskan air mata di situ. Ya Allah, salat saya banyak nggak khusyuk tadi. Terimalah ya Allah, walaupun demikian kami ikhlas dengan sholatku ini, cuman begitulah kemampuan kami. Terimalah sholatku. Insya Allah walaupun banyak gak khusyuknya tuh ompongnya diterima sama Allah. Sebab apa? Minta kita mau, minta supaya diterima. Walaupun kurang bagus sholatnya, nah, kurang bagus sholatnya. Karena orang-orang juga apa-apa maunya yang bagus-bagus, ya, yang jelek gak terima. Dagangan kita mau dagang nih, yang bagus dipilih sama orang, yang jelek jangan dipilih. Nah, itu dia beli, terima. Apalagi ya kita walaupun itu, jangankan boleh beli, hadiah aja kalau dikasih jelek-jelek ngatain, yang jelek dikasih gua, begitu. Ya, kira-kira sebetulnya nolak juga, ya. Apalagi Allah kepada salat kita. Harus kita perbagus sholat kita supaya diterima oleh Allah. Nanti sholat kita akan turun ya ke bumi, dia bersyukur kepada kita dan akan nemuin kita nanti pada waktu di alam barzah, di alam kubur. Dia akan menanggung semuanya pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Udah antum masuk, tidur aja tidur. Nah, sampai kapan tidurnya tuh? Sampai hari kiamat. Ya cukup sampai di sini, mudah-mudahan tolong diperbaiki sholat kita semuanya. Dan kita tetap masih ngaji tentang sholat ya. Tentang sholat. Nanti juga masih tentang hukum sholat dan seterusnya. Sebab ini akan menjadi suatu pertanyaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang merasa udah cukup ilmu sholatnya, padahal begitu dia belajar masih banyak kekurangan-kekurangan sholatnya. Kenapa kita kalau habis sholat itu pakai istighfar 3 kali? Astagfirullah. Astagfirullah. Kita istighfar pada Allah. Sholat kita tuh banyak kekurangan. Sholat kita banyak gak khusyuk. Minta kepada Allah supaya diterima. Itu diantaranya istighfar kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang baca? Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wassalatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya kitama wa ala alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami
للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى الذي أسرفنا وتب علينا توبة تزل كل حوبة واسر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائل الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله عليه وسلم محمد. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.